Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Nah, kembali lagi nih sama saya Aprilia Wildani. Pada kesempatan kali ini, April mau berbagi sedikit informasi nih sama teman-teman. Teman-teman pasti tahu, sehat secara jasmani dan rohani merupakan dambaan kita semua. Dengan jasmani yang sehat, kita dapat melakukan semua aktivitas dengan baik. Nah teman-teman, kesehatan akan terasa sangat mahal jika kita sudah sakit. Nah teman-teman, oleh karena itu untuk menjaga kesehatan kita perlu melakukan hidup sehat. Untuk memenuhi pola hidup sehat ini teman-teman, kita tidak selalu harus membayar dengan harga mahal. Ada pola hidup sehat yang dapat kita lakukan dengan biaya yang murah dan cara yang mudah. Contohnya yaitu dengan melakukan cuci tangan. Tanpa kita sadari, tangan kita merupakan perantara dari banyaknya penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus tertib dan teratur dalam mencuci tangan. Nah, pada kesempatan kali ini, April mau berbagi sedikit informasi nih sama teman-teman mengenai cuci tangan pakai sabun. Teman-teman udah tahu belum cuci tangan pakai sabun itu apa? Nah, cuci tangan pakai sabun merupakan salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan jari jemari dan tangan kita menggunakan air dan sabun sehingga menjadi bersih. Apa sih alasannya kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun dan kenapa nggak cuci tangan pakai air saja? Aku mau menceritakan sedikit nih ya teman-teman. Misalnya, ketika teman-teman bersin, teman-teman akan menutup mulut menggunakan tangan. Nah, setelah teman-teman bersin nih, teman-teman nggak cuci tangan langsung gitu. Tangan teman-teman yang tadi digunakan untuk bersin, teman-teman gunakan untuk memegang fasilitas umum. Nah, setelah teman-teman pergi, datanglah orang lain yang juga memegang fasilitas umum yang sudah kontaminasi dengan kuman yang menempel pada tangan teman-teman yang teman-teman gunakan untuk bersin tadi. Nah, tanpa kita sadari, ketika orang tersebut memegang fasilitas umum yang sudah terkontaminasi bakteri dari bersin teman-teman tadi, saat itu sudah terjadi proses perpindahan kuman bakteri dari tangan teman-teman kepada tangan orang lain. Nah teman-teman, itulah gambaran dari betapa mudahnya virus dan bakteri itu berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Nah, teman-teman, alasan lain kenapa kita harus mencuci tangan pakai sabun yaitu penelitian membuktikan nih teman-teman kalau cuci tangan pakai air saja itu nggak cukup, apalagi kita cuci tangannya nggak di bawah air mengalir. Nah maka dari itu nih teman-teman, cuci tangan pakai sabun merupakan solusi karena cuci tangan pakai sabun terbukti efektif dan ampuh untuk menghilangkan dengan bakteri ini teman-teman. Dan juga cuci tangan secara higienis adalah untuk menghalangi transmisi patogen-patogen dari kuman yang ada pada tangan kita dengan cepat dan secara efektif. Nah, patogen-patogen yang ada ketika tangan kita belum dicuci ini dapat menyebabkan penyakit menular, contohnya seperti diare, cacingan, ispa, bahkan yang terparah apalagi di situasi saat ini yaitu dapat terjadinya penyebaran virus corona. Teman-teman pasti tahu kan bahwa saat ini seluruh dunia sedang mengalami yang namanya virus corona. Nah, virus corona ini merupakan salah satu penyakit menular teman-teman yang mana dapat terjadi penularan antara satu orang dengan orang yang lain. Oleh karena itu, kita perlu melakukan tindakan pencegahan. Nah, teman-teman juga pasti udah tahu kan, pemerintah kita saat ini sedang gencar-gencarnya nih untuk menyuruh masyarakatnya melakukan gerakan 3M. Gerakan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Pada keadaan saat ini, pemerintah menekankan untuk kita selalu mencuci tangan pakai sabun. Nah, dari penekanan ini kita sudah tahu kan betapa pentingnya cuci tangan pakai sabun ini untuk mencegah terjadinya penyebaran virus penyakit. Jadi teman-teman, kita harus sering-sering cuci tangan pakai sabun apalagi di situasi virus corona ini. Karena cuci tangan pakai sabun merupakan salah satu tindakan yang efektif untuk mencegah agar tubuh kita tidak terserang virus itu, khususnya pada saat ini yaitu virus corona yang sangat mematikan teman-teman. Teman kan udah tahu tadi itu. Nah teman-teman, kita nggak boleh menganggap kalau cuci tangan pakai sabun merupakan hal yang sepele. Memang
mencuci tangan pakai sabun merupakan hal yang sederhana. Tetapi jika kita melakukan cuci tangan pakai sabun ini dengan benar, rutin, dan teratur, maka tindakan kecil tersebut dapat mencegah diri kita, keluarga kita, dan orang lain dari penyebaran penyakit yang dapat merusak tatanan kehidupan kita. Lalu kalau nggak cuci tangan pakai air kayak biasa yang gini-gini, cuci tangan yang benar itu gimana sih? Nah, April mau menyampaikan nih teman-teman, kalau cuci tangan pakai sabun yang benar itu, yang pertama langkah yang dapat kita lakukan ialah gunakan sabun dan mencuci tangan di bawah air mengalir. Nah, teman-teman, sebaiknya sabun yang kita gunakan yaitu sabun yang mengandung antiseptik, karena kandungan antiseptik tersebut dapat membunuh kuman yang menempel pada tangan kita. Kalau mencuci tangan pakai sabun ini, teman-teman, berkisaran antara 40 detik sampai 60 detik atau sekitar 1 menit ya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman harus gosok semua bagian tangan dan jari jemari sampai 20 detik. Lalu bilas dengan air bersih teman-teman. Lama bilas tangan dengan air yang bersih dan mengalir, tangan teman-teman tersebut dapat langsung dikeringkan dengan menggunakan tisu. Teman-teman, tadi April bilang kan kalau kita harus menggosok semua bagian tangan dan jari jemari minimal selama 20 detik. Nih ada 6 bagian yang harus kita bersihkan ketika mencuci tangan. Yang pertama yaitu kita melakukan gerakan seperti ini, yaitu untuk membersihkan telapak tangan. Nah, gerakan yang kedua yaitu membersihkan punggung tangan dan sela jari jemari seperti ini. Kita lakukan bolak-balik ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, kita dapat melakukan gerakan seperti mengunci untuk membersihkan sela jari jemari kita seperti ini. Nah, ketika sudah, teman-teman dapat melakukan gerakan seperti ini teman-teman, yaitu tujuan untuk membersihkan punggung jari jemari teman-teman seperti ini. Nah, setelah selesai, teman-teman dapat melakukan seperti ini, yaitu meletakkan jempol teman-teman di sini seperti ini. Nah, dilakukan di kedua belah tangan kita ya teman-teman. Setelah itu, gerakan yang terakhir yang kita lakukan untuk membersihkan telapak tangan kita. Sudah deh, selanjutnya kita cuci tangan menggunakan air dan lap menggunakan tisu ya teman-teman. Nah, pada keadaan biasanya sebelum pandemi ini kita pasti tahu bahwa mencuci tangan pakai sabun itu walaupun sederhana pasti sulit juga kita lakukan. Misalnya kalau kita di luar rumah gimana sih mau cuci tangan pakai sabun, pasti ribet kan. Nah, sebaiknya cuci tangan pakai sabun kita lakukan ketika misalnya sebelum makan, sesudah makan, setelah teman-teman buang air besar atau sesudah buang air kecil. Dan juga teman-teman dapat mencuci tangan pakai sabun setelah memegang sampah atau memegang hewan peliharaan teman-teman, atau setelah teman-teman bermain. Namun pada situasi sekarang di saat pandemi kita bukan dianjurkan lagi, tetapi sudah diperintahkan untuk harus mencuci tangan sesering mungkin. Nah, untuk itu mengatasinya teman-teman, di keadaan darurat bisa menggunakan antiseptik seperti hand sanitizer untuk membersihkan tangan teman-teman ketika keadaan darurat. Jadi teman-teman, setelah apa yang April paparkan tadi, tidak ada alasan kita untuk malas mencuci tangan pakai sabun, karena menurut penelitian yang dilakukan oleh WHO atau World Health Organization, mencuci tangan pakai sabun dapat mengurangi risiko penyakit menular seperti diare hampir 45%. Wow, luar biasa banget kan? Nah, jadi teman-teman harus mencuci tangan pakai sabun, nggak ada alasan untuk tidak mencuci tangan pakai sabun. Oke teman-teman. Nah, sebaiknya untuk membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun ini di dalam keluarga kita terapkan dari usia kecil. Ayo teman-teman, mulai sekarang kita menerapkan perilaku cuci tangan pakai sabun untuk mencegah penyebaran virus dari tangan kita. Dan dengan menerapkan kebiasaan baik cuci tangan pakai sabun dapat merubah pola hidup bukan hanya diri kita, tetapi juga keluarga kita dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus sering-sering cuci tangan pakai sabun ya teman-teman. Baiklah teman-teman, hanya itu materi yang dapat April sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.